Isi dulu. Lagi mbak, 1, 2, 3. Mbak. Per 553 Pinsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Medina Susani alias Medina Zen bin Ujo N dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Sehat ya, siap ikut sidang ya. Acara ini adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sudah siap? Silakan dibaca. Langsung kami baca pokok-pokoknya saja. Ya, pokoknya substansinya masih bisa didengar oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Pahami. Terima kasih Bu. Surat tuntutan atas nama terdakwa Medina Susani alias Medina Zen binti Pujo Lucianto. Fakta-fakta persidangan, fakta-fakta yang terbuka dalam persidangan itu berupa keterangan saksi, diantaranya yaitu saksi Luci Claudia Suciati, saksi Rizky Firmansyah, saksi Fredrik Nurvan Samalo, saksi Firda Nuraini Nabani yang semuanya telah disumpah, serta keterangan saksi Iqbal Fauzi Firdaus dalam berarti yang membacakan keterangan di persidangan. Selanjutnya keterangan ahli yaitu ahli bahasa Profesor Dr. Wahyu Wibowo, ahli ITE Dr. Bambang Pratama SHMH, dan juga telah didengar keterangan dari terdakwa. Kemudian bukti surat yaitu visum et repertum psikiatrum serta hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti handphone. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka penuntut umum akan memilih salah satu dakwaan yang kami anggap terbukti di persidangan, yaitu dakwaan pertama dengan unsur-unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman dan seterusnya. Bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 22 ayat 4 bentuk pasal 45 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dakwaan pertama, dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah. Kalau jika memperhatikan selama proses persidangan baik pada diri terdakwa maupun perbuatannya tidak temukan adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Untuk itu terhadap diri terdakwa harus dipandang sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana terhadap terdakwa, perkenankan kami mengumumkan hal-hal yang menjadikan pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Luci Claudia Suciati mengalami ketakutan dan perasaan cemas. Terdakwa berberi-beri dalam memberikan keterangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum hukum. Berdasarkan uraian tersebut, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 untuk pasal 45 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perbuatan tersebut, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pada pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memutuskan dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Medina Susani alias Medina Zen binti Pujo Lucianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan pengancaman sebagai menjatuh dan diancam pidana dalam pasal 224 untuk pasal 45 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menyatakan barang bukti 1 unit handphone merek iPhone S6 Plus dikembalikan kepada saksi Uci Faudia Sujati, 1 unit handphone merek iPhone 7 Plus dikembalikan kepada saksi Rizky Firmansyah, dan 1 unit handphone merek iPhone 8 Plus dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2 rupiah. Kemudian tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin 19 September 2022 pada penuntut umum. Demikian pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang pertama, dan Pak Jaksa minta terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi masa penahanan telah dijalani, dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Ya. Terhadap ini sudah mengerti? Baik, ya, terhadap ini terdakwa dan penasihat hukumnya punya hak untuk mengajukan pembelaan, ya, siap, sesuai dengan kesepakatan dari Kamis, ya. Baik, siap. Mohon izin hari Kamis yang mulia kami akan melakukan pledoi atau nota keberatan dari kami dan terdakwa. Ya, kalau bisa pagi. Siap yang mulia. Kalau selesai. Karena tadi Pak Jaksa ternyata masih rintuk di Kejati, jadi nunggu turunnya dari Kejati sampai sore, ya. Siap, itu persoalan mengapa sidang sampai sore. Baik. Dan demikian, ya, sidang ditunda sampai hari Kamis tanggal 22 September 2022. Acaranya pledoi atau pembelaan dari terdakwa dan penasihat terdakwa. Terima kasih yang mulia. Baik, kita Untuk umum dalam perkara ini berkesimpulan terdakwa Medina Sultan alias Medina dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 27 ayat 3 untuk pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai perbuatannya. Berdasarkan fakta di muka persidangan, tidak terungkap adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan dan untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa merugikan saksi Marisa Mulyana secara moral karena telah mencemarkan nama baik yang saksi Marisa dianggap sebagai perempuan yang tidak benar. Terdakwa berbelit dalam memberikan keterangan. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berhapus sopan di persidangan. Berdasarkan uraian dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Medina Sultan alias Medina Jen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Medina Sultan alias Medina Zen dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan tidak membayar denda sejumlah 200 juta rupiah subsidiar selama 6 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa 13 lembar hasil tangkap ayat story Instagram atas nama Medina Zen tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 19 September 2022. Penuntut umum ditandatangani. Demikian yang mulia. Ya, demikian tuntutan jaksa penuntut umum ya yang telah kita dengar bersama. Ya, pada pokoknya bahwa terdakwa katanya telah terbukti ya bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam dakwaan pertama dan Pak Jaksa minta dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 6 bulan. Itu intinya itu ya. Oleh karena itu sudah mengerti ya. Baik, setelah tuntutan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa punya hak untuk pledoi Ya, ya, secara tertulis ya hari Kamis ya sama tanggal 22 ya. Baik, untuk memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, sidang ditunda hari Kamis tanggal 22 September 2022. Acaranya pledoi atau pembelaan dari terdakwa menuntut terdakwa. Dengan demikian sidang ditunda.